Sorry ada nyamuk. Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Hola, mi amiga. Guys, sebelum kita mulai di video kali ini, thank you so much for your support. Ruang Gelap is hitting 1,000 subscribers. Sebagai hadiah juga gue diberikan seorang teman. Another hijabi in this video. Jadi gue gak sendirian. Supaya gue gak takut sih sebenarnya. Kali ini sebelum 2020 selesai, kita akan membahas tentang pandemi lain. Not something that we're fan of, tapi 2020 itu kan all about coronavirus, COVID-19. Makanya gue tertarik untuk membahas sebuah pandemi yang sangat mematikan sampai disebut-sebut mengubah sejarah dan mempengaruhi peradaban dunia kita hingga sekarang. Sebelumnya, kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen di kolom bawah. Tapi please, komen dengan kata-kata yang positif, terutama untuk orang-orang yang kita bicarakan di video-video, karena sebenarnya there's no malice in this channel. Kita nggak pernah bermaksud menebar kebencian atau membuat orang-orang yang kita bicarakan itu sedih. If there's anything we want to tell the world about their story, kita mau memberitahu dunia tentang cerita mereka, yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, awareness, agar hal-hal yang sama itu tidak terjadi lagi. Okay, now let's talk about Black Death. Welcome to Ruang Gelap. Kalau COVID-19 aja udah membuat seluruh dunia, bahkan kita-kita ini merasa sangat-sangat sengsara, dulu itu pernah ada sebuah pandemi yang gue bahkan gak punya bahasa untuk mengungkapkan seberapa devastating that was. Pandemi yang sangat super, gue kenapa sering banget pakai super ya. Sebuah pandemi yang sangat-sangat mematikan sampai menurut CDC atau Centers for Disease Control and Prevention membunuh 60% populasi orang di Eropa. Bahkan 90% populasi di Italia itu meninggal karena penyakit ini. Black Death atau wabah hitam atau bubonic plague ini terjadi di seluruh dunia. Tapi karena tidak banyak dokumentasi yang bisa kita lihat tentang bagaimana pandemi ini terjadi di Asia. Karena kebanyakan dokumenter itu tentang bagaimana pandemi ini melanda Eropa. Gua punya beberapa data tentang bagaimana Asia dilanda oleh penyakit ini. Pandemi Black Death atau wabah hitam ini dipercayai bermula di tahun 1330-an. Meskipun orang masih memperdebatkan asal mula dari mana penyakit ini berasal. Tercatat pada tahun 1331, pertama kali wabah ini menyerang Kekaisaran Yuan di China, yang dikatakan 3 tahun kemudian membunuh 90% populasi orang di provinsi Hebei. Berarti sekitar 5 juta orang tuh meninggal dalam waktu 3 tahun. Jadi di tahun 1200-an, China itu mencatat ada sekitar 120 juta populasi. Tapi di tahun 1393, China mencatat hanya tersisa 65 juta orang. Jumlah yang drastis ini dipercayai karena wabah Black Death atau wabah hitam. Namun juga angka ini tuh masih termasuk dalam kasus-kasus kematian lain, misalnya kayak penyakit lain atau ya memang meninggal karena umur yang sudah tua. Jadi, perjalanan wabah hitam ini tuh dipercayai mengikuti jalan Silk Road. Itu jalur perdagangan yang disebut Silk Road. Kalau kalian pernah belajar sejarah, yaitu perjalanan orang-orang Eropa mencari sutra ke China, tapi juga dibarengi dengan rempah-rempah, teh, kopi, dan juga tembaga. Pokoknya di sini tuh memang sumber perdagangan orang-orang dari Eropa yang mengambil hasil kekayaan dari Asia. Jadi ada juga Jepang, ada juga Indonesia. Pokoknya memang Silk Road ini sangat strategis, kayak pertemuan di mana perdagangan itu terjadilah. Tercatat pada Oktober 1347, 12 kapal yang mengikuti Silk Road atau jalur sutra tadi itu sampai ke Sicilian Port di Italia. Waktu kapal ini datang, orang-orang di pelabuhan itu langsung bingung karena ada yang aneh dengan ke-12 kapal ini. Dan ternyata waktu mereka masuk ke dalam kapal itu hampir semua orang yang ada di dalam kapal itu either meninggal atau sakit keras. Nah, melihat banyaknya mayat-mayat di dalam kapal ini, mereka tuh emang sebelumnya sempat mendengar rumor adanya penyakit mematikan, tapi waktu itu Eropa belum kena.
Waktu mereka melihat, wah ini orang pasti kayaknya kena penyakit yang mematikan itu, mereka langsung nyuruh 12 kapal ini untuk pergi dari pelabuhan. Tapi ternyata udah terlambat, karena kan udah ada orang yang masuk, ngeliat, kayak meriksa. Jadi orang-orang ini kayaknya yang mengkontaminasi peradaban Eropa pertama kali. Mungkin hampir samalah dengan coronavirus, enggak langsung ada gejala-gejala saat orang itu mengalami kontak dengan infeksi ini. Untuk beberapa hari itu emang enggak ada gejala sama sekali. Kalau orang pertama kali melakukan kontak dengan pasien yang sudah terinfeksi, itu mereka untuk beberapa hari biasanya nggak ada gejala dulu. Tapi setelah besok-besoknya, itu mereka akan mengalami pembengkakan di nodus limfa mereka atau getah bening ya. Kalau ada yang salah, please correct me, gue bukan dokter. Jadi biasanya lymph nodes ini ada di kayak leher, ketiak, selangkangan. Pembengkakannya ini itu biasanya sebesar telur atau sebesar apel. Sorry, kedengeran gak sih perut gue bunyi? Saat orang-orang tuh baru sadar kalau misalnya wabah melanda Eropa, itu udah telat, udah banyak orang yang terkontaminasi juga. Dan biasanya saat adanya pembengkakan ini, mereka juga mengalami pusing, demam, keringat dingin, bahkan diare. Nah, waktu itu ilmu pengetahuan tentang kedokteran itu kan masih sangat-sangat minim lah ya. Zaman dulu tuh orang percaya kalau ini adalah sebuah kutukan. Dan mereka percaya cara penularannya itu kalau misalnya ada orang yang meninggal karena penyakit ini, arwah mereka yang lagi jalan itu menularkan ke orang-orang yang masih hidup di sekitar mereka. Awalnya banyak pendeta yang menerima pasien ini untuk dilakukan penyucian karena mereka yakin penyakit ini tuh datang dari Tuhan karena mereka melakukan kesalahan. Ada juga orang yang melakukan ritual bloodletting di mana mereka bakal mecahin bengkak-bengkak mereka dan ngebiarin darahnya itu untuk keluar aja. Karena mereka percaya penyakit ini terjadi karena mereka kelebihan darah. Nah, banyak orang yang meninggal gara-gara ritual ini karena ya kehabisan darah. Terus ada juga ritual blood lancing di mana mereka itu memanaskan sebuah senjata tajam atau apapun yang tajam, misalnya pisau, mereka panasin di atas api, terus mereka tusuk ke bagian yang bengkak supaya pendarahan dan nanahnya itu keluar. Tapi ini tuh malah menyebabkan infeksi yang lebih parah karena darah dan nanahnya itu juga menjadi beku atau terperangkap karena itu kan panas. Ritual-ritual lain itu juga ada kayak mandi air cuka, mandi minyak mawar, dan beberapa juga kayak nempelin tanaman-tanaman yang mereka anggap tuh bisa mengobati lah. Kalau kalian bertanya-tanya, ini emang penyakit apa sih sampai sehebat itu bisa ngebunuh orang dan menginfeksi orang dengan sangat cepat? Nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita masuk dulu ke gimana wabah ini tuh mempengaruhi Asia. Jadi kan sumber dari pertama penyakit ini berasal kemungkinan itu dari Asia Tengah atau China. Nah, perjalanan Silk Road atau jalur sutra ini itu menuju ke India, Mesir, Syria, baru pergi ke Eropa. Itu untuk bagi orang-orang Eropa. Tapi kalau misalnya untuk bagi orang Asia Tenggara itu ya China, Singapura, Malaysia, Malaka, itu baru ke masuk Jawa. Menurut sumber yang gue dapetin ya. Kalau ada kesalahan kalian bisa koreksi di komentar bawah karena gue juga pengen tahu. Dan dikatakan bahwa di India, Syria, Armenia itu banyak banget mayat-mayat yang bahkan tuh nggak dikuburin karena lebih banyak orang meninggal daripada orang yang hidup. Nah, ada suku Kurds yang tinggal di daerah-daerah sini itu melarikan diri ke negara lain karena mereka pengen selamat dari wabah ini. Padahal orang-orang yang melarikan diri ini itu udah membawa juga. Jadi ya semakin besarlah wabah ini tersebar kemana-mana. Orang-orang yang melakukan haji pada tahun 1349 tercatat oleh Ibnu Battuta bahwa Mekah itu juga mengalami kejadian yang sama. Wabah hitam berada di mana-mana. Dan karena banyaknya orang yang meninggal, banyak banget kerajaan, peradaban, dinasti yang langsung hancur karena wabah ini.
Menurut CDC, secara global, dari 500 juta populasi yang ada saat itu, 155 sampai 200 juta orang itu meninggal dunia. Jadi hampir setengah dari populasi yang ada di muka bumi. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit apa sih? Emang ini kok bisa sampai bahaya banget? Jadi, wabah hitam ini disebabkan oleh Yersinia pestis, sebuah bakteri yang hidup di dalam tubuh hewan perekat, kayak musang, kelinci, tapi pelaku utamanya kemungkinan besar itu dari tikus. Nah, dipercayai kalau bakteria Yersinia pestis ini sebenarnya hidup di dalam tubuh para hewan pengerat marmut ini. Tapi saat marmut ini mati, serangga-serangga atau kutu-kutu yang hidup di dalam hewan yang terkontaminasi bakteri ini itu kebingungan dan mencari rumah baru. Nah, orang-orang percaya kutu atau serangga yang menghisap darah ini suatu hari mencari rumah baru dan rumah barunya itu ke kulit manusia. Waktu mereka minum darah manusia, mereka memasukkan bakteri Yersinia pestis dari marmut tadi ke sistem darah manusia. Nah, manusia yang sudah terkontaminasi oleh bakteri ini mungkin sentuhan sama manusia lain atau bajunya nempel ke kulit orang lain, sehingga kutu atau serangga ini juga ikut-ikutan nempel ke kulit mereka dan mengkontaminasi mereka juga. Belum lagi, serangga ini juga mungkin bisa terbang dan mengkontaminasi orang dengan sangat mudah. Makanya kenapa saat wabah ini menyerang, setiap harinya itu bisa ribuan orang meninggal dunia. Bahkan kalau kontaminasi virus ini udah banyak, satu orang yang terkontaminasi ini bisa jadi menyebarkan bakteri hanya dengan droplet bersin. Dan wabah ini masih menyerang manusia, terakhir kali tercatat pada tahun 1921 di India yang menewaskan sekitar 15 juta orang. Tapi tenang aja guys, menurut WHO wabah ini masih dalam kontrol dan juga masih diawasi dengan sangat ketat. Apalagi juga kita sudah punya antibiotik yang bisa menjadi obat dari penyakit ini. Untuk lebih banyak kasus misteri, true crime, atau conspiracy, kalian bisa cek lebih banyak episode yang sudah kita bahas. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.